Saudara-saudari sekalian, ketika Anda sebagai seorang pemula belajar ajaran Sang Buddha, barangkali Anda akan merasa heran, kenapa di dalam agama Buddha kitab sucinya begitu banyak, kitab sucinya begitu masif, seabrek. Tentu hal ini tidak perlu diherankan, karena Sang Buddha mengajarkan ajaran beliau selama 45 tahun. Sejak beliau mencapai pencerahan pada umur 35 tahun, hingga beliau mangkat pada umur 80 tahun, beliau mengajarkan Dhamma. Bahkan ketika di hari terakhir sebelum beliau mangkat, beliau masih mengajarkan ajaran beliau, masih memberikan nasihat terakhir kepada para siswa beliau. Sehingga tidak diherankan ajaran beliau ketika dikumpulkan sedemikian rupa, terdiri dari banyak sekali buku, seabrek, sangat masif. Maka kitab suci agama Buddha itu sangat banyak. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, walaupun kitab suci agama Buddha ini begitu banyak, kalau Anda bingung mana dulu yang harus dipelajari, mana dulu yang mesti dipraktikkan berkaitan dengan ajaran Sang Buddha, intinya secara sederhana ajaran Sang Buddha ini secara praktikal mengajarkan kita 3 hal yang harus menjadi panutan, menjadi panduan kita dalam belajar dan mempraktikkan ajaran Sang Buddha. Yang pertama adalah Sabbapa Passa Karanang, yang artinya jangan melakukan apapun perbuatan yang buruk, apapun kejahatan. Dari segala hal yang tidak baik, yang buruk, yang dikatakan sebagai kejahatan, jangan lakukan. Sabbapa, ya, sabab papa, artinya semua hal yang buruk, akaranang, jangan lakukan. Yang dimaksud dengan perbuatan yang buruk adalah perbuatan yang merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain, merugikan makhluk lain. Perbuatan yang tidak bermanfaat untuk diri sendiri dan juga tidak bermanfaat untuk orang lain. Seperti contohnya adalah membunuh, mencuri, korupsi, mengambil apa yang tidak diberikan, berzina, berbohong, mabuk-mabukan. Perbuatan-perbuatan yang buruk, yang merugikan diri sendiri dan juga orang lain, makhluk lain, jangan lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Kusalasupasampada, melakukan apapun yang baik. Artinya adalah apapun hal yang baik yang bermanfaat untuk diri sendiri dan juga makhluk lain, lakukan. Seperti contoh adalah alih-alih membunuh, yang itu adalah tidak baik, kemudian kita berusaha untuk hidup, membantu, menolong makhluk lain. Jangankan membunuh, melukai pun juga jangan dilakukan, tetapi harus menolong mereka, membantu mereka, memberikan yang terbaik untuk makhluk lain. Alih-alih kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata kasar, kata-kata yang sifatnya adalah tidak benar, yang berbohong, nah kita berusaha untuk mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang bermanfaat, kata-kata yang dilandasi dengan cinta kasih. Nah, jadi yang kedua adalah melakukan apapun yang baik. Yang ketiga adalah Saccita Pariyodhapanang. Artinya kita diajak untuk senantiasa membersihkan kotoran batin kita. Diajak untuk senantiasa membersihkan pikiran-pikiran negatif. Yang mana pikiran negatif ini adalah pikiran-pikiran yang merugikan diri sendiri dan juga makhluk lain. Pikiran-pikiran yang menjadi sumber dari segala bentuk kejahatan, dari segala bentuk keburukan, dari segala bentuk hal yang tidak baik. Seperti adalah keserakahan, kebencian, dan juga ketidaktahuan. Artinya tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, mana yang merugikan. Nah, ketidaktahuan demikian itu harus dilenyapkan. Nah, 3 hal inilah yang menjadi pesan yang dipesankan oleh Sang Buddha selama 45 tahun. Jadi walaupun inti ajaran Sang Buddha itu begitu banyak, kitab suci ajaran Sang Buddha itu begitu masif, begitu banyak, tetapi pesan beliau adalah memberikan pesan kepada kita untuk tidak melakukan kejahatan,
senantiasa berbuat kebajikan, dan yang ketiga, senantiasa membersihkan batin dari pikiran-pikiran yang buruk, dari pikiran-pikiran yang negatif. Nah, 3 hal ini menjadi inti dari segala praktek yang diajarkan oleh Sang Buddha. Mengapa demikian? Karena ajaran Sang Buddha ini mengajarkan kita untuk bagaimana kita hidup bahagia. Bahagia baik di sini maupun bahagia setelah kematian. Bahagia secara duniawi maupun kebahagiaan secara spiritual. Kebahagiaan selama kita masih mengembara di alam tumimbal lahir, dan kebahagiaan karena kita terbebas dari tumimbal lahir. Nah, kebahagiaan demikian akan diperoleh hanya ketika kita melakukan 3 hal ini. Hanya ketika kita tidak berbuat jahat, senantiasa berbuat kebajikan, dan selalu berusaha berpikir yang baik, berpikir yang positif, dengan membersihkan pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran buruk. Itulah yang mengantarkan kita untuk memperoleh kebahagiaan. Dengan kata lain, yang mengantarkan kita untuk terbebas dari duka, dari penderitaan. Nah, inilah inti dari ajaran Sang Buddha. Oleh sebab itu, walaupun seandainya kita baru belajar agama Buddha, belum mengenal secara banyak, yaitu ajaran-ajaran Sang Buddha yang tercatat, tertuang dalam kitab suci yang begitu masif, intinya 3 hal ini harus dijadikan sebagai panutan, harus dijadikan sebagai panduan dalam hidup kita, agar kita terbebas dari duka, terbebas dari penderitaan, agar kita bahagia. Sekali lagi, inti ajaran Sang Buddha adalah dalam praktikal adalah jangan berbuat jahat, senantiasa melakukan kebajikan, dan berusahalah setiap kali ada kotoran batin, setiap kali ada pikiran negatif, berusahalah untuk tidak membiarkan, tetapi lenyapkan, hancurkan di saat itu juga. Yaitu kita berusaha untuk senantiasa berpikir yang baik, berpikir yang positif, senantiasa membersihkan batin dari pikiran-pikiran yang negatif. Demikian, semoga kita semua berbahagia, semoga kita maju dalam hal-hal yang baik. Sabbe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.